Halo semua, saya Gita Fayuswati dari D3 Akuntansi 2017 PKN STAN. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang akuntansi, yaitu bab cash flow. Jadi, cash flow atau arus kas itu kan ringkasan yang isinya menginformasikan tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun buku. Nah, lanjut ya. Aktivitas dari cash flow ini kan ada 3. Yang pertama ada operating activities, terus yang kedua ada investing activities, dan yang ketiga ada financing activities. Di operating activities ini ada apa aja sih? Di pertama ya, di cash inflow-nya itu ada from sales of goods or service, terus juga ada from returns on loans atau interest and on equity securities atau dividend. Terus di cash outflow-nya ada to suppliers for inventory, to employees for services, to government for taxes, to lenders for interest, and to others for expense. Nah, kalau di investing activities, di cash inflow-nya ada from sales of property, plant, and equipment, from sale of debt or equity securities of other entities, from collection of principal on loans to other entities. Terus kalau cash outflow-nya itu bisa karena purchase PPE, purchase debt or equity, atau kita make loans to other entities. Terus kalau di financing, cash inflow-nya ada from sale of equity securities, from issuance of debt. Cash outflow-nya ada kalau kita bagi dividen, terus atau nge-redeem long term debt. Ini ada cara cepat diajarin sama Pak Hares yang gampang ingetnya. Jadi kalau misalnya ada aset sama liabilities, kalau misalnya aset kita turun berarti cash kita nambah, kalau misalnya liabilities kita turun berarti cash kita berkurang. Terus kalau misalnya aset kita bertambah berarti cash kita berkurang. Kalau misalnya liabilities kita bertambah berarti cash kita bertambah juga. Ya, ini ada contoh soal dari PT Aisyah Corporation. Di sebelah kiri udah ada neraca komparatif sama income statement-nya. Langsung aja kita terapin cara cepatnya ya. Yang pertama dari operating activities yaitu cash receipt. Berapa sih kas yang kita terima? Nah, cara tahunya kita lihat di bagian income statement, penjualan yang kita dapat berapa. Diketahuin 1580-500. Terus jangan lupa kita juga harus lihat dari account receivable-nya. Nih, di account receivable-nya kan mengalami peningkatan. Nah, kalau mengalami peningkatan sesuai cara cepatnya tadi, berarti itu kan aset kan, account receivable itu, berarti kas kita minus. Jadi sebenarnya kas yang kita terima itu cuma sebesar 1563. Terus cash paid, yang pertama to supplier, kita lihat ada harga pokok penjualan sebesar 957.300, itu jangan lupa kita minusin. Terus kita lihat ke akun persediaan mengalami kenaikan, lihat tabel coba, ya benar dikurangin 2700. Terus sama utang usahanya gimana, ya benar arus kasnya nambah sebesar 18.200, jadi 966.200. Nah, di operating expense-nya lihat di beban operasi lainnya dia mengeluarkan 329.400, jangan lupa minusnya. Terus juga lihat dia di hutang biaya dia mengurangi sebesar 4.900, jadi minus 4.900. Terus juga dia bayar pajak sebesar 99.200. Terus di bagian investing activities-nya dia kan ada perubahan tanahnya nih dari 0 sama sekali ke 190.000. Terus juga ada perubahan di peralatan. Nah, berarti
Dia itu membeli investing sebesar 280.000, jumlah dari 150.000 sama 120.000. Selanjutnya di financing activities dia menerbitkan saham biasa sebesar 15.000. Terus juga dia dapat paid-in capital sebesar 90.000. Dia juga jual investasi, maka dia dapat uang sebesar 132.000. Nah, dia juga bayar dividen nih sesuai diketahui soal sebesar 56.000. Jangan lupa minusnya. Terus tapi dilihat juga di utang dividennya bertambah sebesar 4.000. Jadi sebenarnya tuh dia udah bayar 56.000 tapi masih punya utang 4.000. Utangnya nambah 4.000. Jadi sebenarnya dia tuh bayar cuma 52.000. Kita total semuanya dapat deh arus kas bersih ini karena positif, jadi arus masuknya lebih banyak sebesar 68.300 sesuai ya sama perubahan kas. Jadi benar